saking gilanya Anda nih ya, untuk membela akidah Anda, membela ajaran Anda, membela syariat Anda menjadi gila gitu. Semua Anda tentang, semua Anda dobrak, hukum-hukum Islam Anda dobrak semua. Bukan Nabi Muhammad aja itu jatuhnya tuh. Anda, seperti Nabi Muhammad bisa menikahi saya. Menurut Anda Nabi pada saat itu menjadi wali? Wali nikah, ya. Iya. Oke, berarti Anda lebih pintar daripada Imam Abu Hanifah. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, dimanapun Anda berada, semoga kita semua di dalam keadaan baik-baik saja. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel yang terus mendukung perkembangan Sema Channel ini lewat like, komen, subscribe, dan share. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena melalui dukungan Bapak Ibu perkembangan Sema Channel terus berkembang dan banyak jiwa terjangkau, dan kita juga dapat ditambahkan wawasan kita tentang iman kekristenan maupun juga tentang iman keagamaan yang lain. Baik, kali ini Bapak Ibu sahabat-sahabat Sema Channel, kita akan menyaksikan sebuah diskusi tentang ajaran pernikahan baik di Kristen maupun di Islam. Nah, diskusi ini menarik sekali membandingkan dua teologi pernikahan antara Islam dan Kristen yang dilakukan oleh dari pihak Islam itu beberapa polemikus dari Islam, kemudian di Kristen ada beberapa apologet seperti Bu Sufyan dan rekan-rekannya. Diskusi ini menarik sekali dan mempertanyakan bagaimana sejarah perkembangan dari pencetusnya pernikahan hingga sampai sekarang ini. Jadi perdebatan-perdebatan ini menimbulkan beberapa versi bahkan di dalam keimanannya Islam sendiri. Jadi mereka ini mengasumsikan sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu ya. Jadi apa yang mereka mau yang mereka buat seperti itu. Nah, kita tidak tahu apakah pernyataan-pernyataan mereka ini sesuai dengan doktrin mereka atau memang itu hanya asumsi pribadi atau penjelasan pribadi menurut tafsiran mereka masing-masing. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa seberapa dalamnya pemahaman doktrin keimanan mereka sendiri kebanding mereka datang dan menafsirkan Alkitab sesuai dengan apa yang mereka mau. Sedangkan Al-Quran mereka tidak bisa mendalami, mereka hafal, tapi ya nyatanya akhirnya dipermalukan seperti itu ya. Nah, untuk lebih lengkapnya saya mengajak Bapak Ibu sahabat-sahabat Sema Channel untuk kita menyaksikan sama-sama. Semoga dapat menambahkan wawasan kita. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Dengan bakal suaminya Bapak Koro. Yang bilang sah itu siapa, Pak? Kan Bapak mazhabnya Syafi'i. Saya kan bertanya, menurut mazhab Syafi'i, menikah tanpa wali itu sah atau tidak? Maka itu saya mau cari tahu definisi berzina. Itu yang saya mau cari tahu. Menurut Pak Tony, berzina itu apa? Menikah tanpa wali itu sah atau tidak, Pak? Kan ini dulu pemahaman saya kan gini, berzina itu wik-wik di luar pernikahan gitu loh. Iya, wik-wik di luar pernikahan. Oke, ya. Wali di pemahaman saya juga gitu, bukan karena tidak harus ada orang tuanya gitu maksud saya. Karena orang tuanya tidak sah itu Bapak harus jujur, menikah tanpa wali menurut mazhab Syafi'i itu sah atau tidak? Makanya di sana tuh ada nanti wakil wali di sana tuh, karena daripada dia berzina. Iya, di mana ada wakil wali? Ya, kan Menteri Agama. Bapak, saya tanya lagi, menikah tanpa wali, ya, menikah tanpa wali menurut mazhab Syafi'i itu wali itu ke kedua orang tuanya ya bisa aja nikah tanpa kedua orang tuanya kalau secara menurut Imam mazhab Syafi'i menikah tanpa wali itu sah atau tidak? Itu dulu.
Bapak jangan lari itu dulu. Menurut mazhab Syafi'i, menikah tanpa wali itu sah atau tidak? Itu Kita memang mau tidak cari sah tahu. tanpa Nah, wali. Terus kalau sekarang tidak sah artinya berzina bukan? definisinya wali dalam pernikahan itu seperti apa? Enggak, Bukan artinya kalau pernikahannya wali tidak kan sah, kalau pernikahannya tidak sah, itu artinya berzina atau tidak? pernikahannya salah, walaupun tidak Pernikahannya sah dididik tanpa wali. orang tuanya, tapi dia kan dia nikahi dengan melalui perwakilan wali itu. Di mana, Pak? Enggak, di mana? Coba, saya mau Maksudnya tahu. wali kedua orang Di mana tuanya itu yang maksud saya, mengatakan bos. sah? Di mana yang mengatakan sah, Pak? Ini pemahaman saya nih ya, pemahaman saya. Itu kita misalnya dan direstui sama orang tua kita nih, kedua orang tua kita nih, orang tua kita gitu dulu. Nah itu bisa diwalikan oleh menteri agama atau saudaranya gitu loh. Ini apa, Pak? Maka penguasa atau hakim lah. Mesti tetap ada wali, Pak. Ya di sana kan nanti disiapin ada hakim wali, bos. Iya, sekarang saya mau tanya, menikah Cuman tanpa wali sekarang di sana aja kita bilang dinikahi gitu aja. menurut Kalau udah ya, dinikahi kan oke, halal. Pak. Gini, Pak ya, menurut mazhab Iya. Syafi'i menikah tanpa wali itu sah atau tidak? Bapak bilang tidak sah. Kalau pernikahannya tidak sah, artinya berzina atau tidak? Cuman sekarang pemahaman kita sekarang dulu alihkan dulu ya. Kan di sana ada KUA tuh di dalam Islam nih. Nah itu bisa jadi wali. Itu loh maksud saya. Iya. Kan sekarang intinya sekarang menikah kita kan. Tanpa direstui orang tua. Menikah karena tanpa termasuk wali. saya juga karena saya juga termasuk orang yang tidak direstui orang tua loh ya. Menikah tanpa wali sama wali sekali itu tidak sah. Menurut tanpa wali tidak sah. Nah, kalau tidak sah berarti dia berzina atau tidak? Tidak, karena dinikahi. Tidak. Kok tidak? Ya tidak berzina kan kita nikahi ya, bos. Oke, kita nikahi di depan pernikahan yang wali, tidak sah itu hakim bukan wali. berzina. Enggak, pernikahan yang tidak sah itu bukan berzina. Pernikahan yang tidak sah itu bukan berzina. Berzina yang tidak. Ini pemahaman dulu ya. Pernikahan yang tidak sah itu berzina yang tidak sah. Yang tidak sah. Oke. Saya mau nanya nih, menurut mazhab Syafi'i menikah tanpa wali itu kan tidak sah. Tidak sah. Tidak sah berarti dia berzina bukan? Berzina kalau tidak sah. Ini pemahaman Anda loh. Pemahaman Anda. Oke. Tanpa wali tidak sah berarti dia berzina. Setuju ya? Berzina betul. Ini pemahaman Anda loh ya. Saya ikutin dulu. Iya. Oke. Sekarang mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi membolehkan menikah tanpa wali. Berzina tidak? Nah, menurut Syafi'i. Menikah tanpa wali dibolehkan dia bilang. Nikah tanpa wali dari mazhab Hanafi hingga implementasinya dalam undang-undang pernikahan di Pakistan tuh dia bilang. Terus barangkali di tanah air ini dan sebagian besar negara dengan penduduk muslim banyak yang menganut pendapat bahwa seorang wanita harus menikah atas izin walinya. Namun faktanya ada juga negara Islam seperti Pakistan yang mengadopsi mazhab Hanafi sehingga dalam undang-undangnya membolehkan muslim menikah tanpa izin wali. Nah, itu kan tanpa izin wali, tapi kan nanti di sana tuh tergantung pemahaman sebenarnya. Karena saya orangnya juga orang yang tidak direstui orang tua. Ini dalam konteks orang tua ya, bos. Konteksnya orang tua. Konteksnya wali itu karena umum loh.
Dalam Terus? banyak literatur fikih dan sedikit kita bisa temukan pendapat ulama tentang urgensi keberadaan wali bagi wanita. Sebagian besar ulama menganggapnya sebagai bagian dari rukun dalam nikah. Rukun dalam nikah ya. Itu dipahami tolong. Rukun dia, karena bila mana tidak terpenuhi maka tidaklah sah pernikahan tersebut. Namun berbeda dengan mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa izin dan kehadiran wali hanyalah sebatas kepada hukum yang mustahab, disukai dan tidak dipengaruhi pada keabsahan akad nikah. Terus lagi saya baca ini, Pak. Sampai sana paham tak kira-kira? Sampai sana paham kira-kira dulu? Ya, menurut Bapak pemahamannya seperti apa nih? Jikalau nih saya mungkin ini bisa paham ya, karena penjelasannya saya kan mungkin ada yang paham atau enggak kan kita nggak tahu, cuman ini penjelasan saja dulu. Apabila orang tua nih, konteks orang tua tidak mengizinkan, orang bisa kawin lari, orang bilang kan, tapi harus didasari dengan wali, yaitu siapa? Kita pergi ke KUA, dia bisa menjadi wali kita dalam pernikahan. Itu loh. Ini konteks itu yang bilang siapa? Yang bilang siapa? Tadi itu kan tidak harus tidak paham, tadi saya baca, saya juga paham kok di sana. Iya, pahamnya gimana? Yang bilang siapa? Saya juga ngelakuin kok hal yang seperti itu. Saya tidak direstui juga sama orang tua, tapi saya diwalikan sama hakim wali namanya gitu loh, bos. Yang kan bilang siapa itu? Konteksnya di sana ada konteks wali dan konteks orang tua. Wali ini di mana orang tua? Enggak, di mana dikatakan orang tua? Itu wali bisa siapa aja, Pak? Iya, betul. Wali bisa siapa aja, kan benar. Dan sekarang kan saya berbicara sekarang pemahaman saya nih. Enggak sah, Pak. Konteksnya ada dua. Kalau orang tua kita tidak setuju, kita bisa kok cari wali, yaitu hakim wali namanya di KUA. Tapi pada intinya di sana, di sana itu wanita yang dinikahi ini garis bawah ini saya besarin nih, yang dinikahi itu sah. Artinya tidak di luar itu, di dalam tidak dikatakan tidak berzina. Ya, itu kan sampai sana paham kira-kira? Bapak kan ini ngedabrus dari mana dalilnya? Ngedabrus itu dari mana dalilnya? Tadi udah dibaca. Iya, Bapak bilang tanpa izin wali itu sah. Dari mana dalilnya? Dari mana? Dari mana dalilnya? Dalil dia yang nggak paham. Setelah saya jelasin masih juga nanya mana dalilnya. Ngedabrus bilang tanpa izin wali itu sah. Dari mana dalilnya? Bapak mazhab apa sih? Kalau di Indonesia kan tadi udah saya jelasin lagi, saya ulang. Iya nih. Pak mana lagi ditanya? Sudah saya bacakan tadi itu kan. Tanpa wali hukumnya jelas tidak sah. Tanpa wali, ingat ya, wali. Tadi ada yang mengatakan wali itu umum loh. Paham sampai sana? Nah, kalau ke orang tua berarti khusus, ya kan? Daman. Paham? Bos, apa lagi? Oke. Itu sudah dalilnya udah dibaca. Sekarang kan tergantung pemahaman Anda, bos. Di sini boleh nggak? Boleh nggak di sini? Nikah tanpa wali, ya kan? Apa terus baca? Ayo. Baca, apa ya pemahaman situ apa? Boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Ya udah aman. Apalagi? Oke. Kalau di sini berarti boleh. Kalau sudah dinikah kan bukan zina lagi namanya. Loh, kok gimana sih? Kalau pernikahannya tidak sah itu zina bukan? Ya, kan bukan berarti dia tidak. Kalau tanpa wali, bos. Kalau tanpa wali, ini konteksnya wali ya, wali, konteksnya wali. Tanpa wali itu tidak sah, ya, ya kan? Tidak sah, udah paham? Tidak sah ya? Ya batal. Itu namanya apa? Zina. Itu tanpa wali loh, ingat. Garis bawahnya tanpa wali. Iya, ini boleh. Mana? Boleh. Mana? Menikah atas izin walinya, namun faktanya ada juga. Mana? Membolehkan muslim menikah tanpa izin wali. Nah, itu kan
Udah ada beda lagi, izin wali. Itu sudah merujuk ke orang tua itu, Bos. Oh, izin wali merujuk kepada orang tua. Ini merujuk kepada siapa? Iya, izin. Ini Nah, merujuk terus kepada mana? siapa? Wali di Wali sini itu merujuk kepada umum. siapa? Bisa jadi itu di hakim wali, bisa jadi. Oh, Karena hakim wali. karena betul. Kalau di sini orang tua nih. Ya, atas izin wali, berarti di sini karena tidak mengatakan tidak, dia bilang tidak ada izin wali, orang tua, kedua orang tuanya atau ibu bapaknya baru tidak sah. Oh, berarti menurut Bapak yang ini goblok semua nih menurut Bapak. Kok goblok? Pemahaman Anda loh ya yang coba baca. Ya. Goblok semua dong. Jumhur, mana jumhur Bapak mayoritas tuh? Ya, Bapak yang paling pintar. Saya biasa aja, Pak. Saya biasa aja orangnya, tidak pintar, tapi baca. Itulah pemahaman saya gitu loh. Ya, coba baca. Kan tergantung pemahaman sekarang. Ya, baca dulu. Sorry. Jumhur atau mayoritas. Ulama sepakat bahwa menikah, ulama sepakat bahwa menikah tanpa wali dianggap tidak sah, ya kan? Paham sampai sana kira-kira? Ya, betul nggak? Hah? Ini betul. Betul. Oke, kita lihat. Betul. Lihat. Izin wali itu. Apalagi, apa alasan mazhab Hanafi membolehkan nikah tanpa wali? Ayo, ternyata ada sejumlah dalil. Jawabannya yang digolongkan Hanafiyah tentang kebolehan bagi seorang wanita menikah tanpa wali, diantaranya adalah, coba. Nah, ini menikah tanpa apa nih? Tanpa wali. Ya, sah nggak? Tahu saya Pak. Ternyata ada sejumlah dalil yang menjawab dari golongan Hanafiyah ini dulu, tentang kebolehan bagi seorang wanita menikah tanpa wali. Sah apa tidak? Tahu dulu Bos, jangan dorong itu dong, sabar. Tentang kebolehan bagi seorang wanita menikah tanpa wali. Sah tidak nih? Ya, itu sah. Karena ini Anda berbicara pemahaman saya. Di sini bilang nggak sah. Di sini bilang nggak sah. Kok Anda bisa bilang sah? Dari mana? Nah, oke lah. Ini pemahaman saya juga nih. Ulama sepakat menikah tanpa wali. Itu tanpa wali, tahu nggak kira-kira tanpa wali? Kalau wali ini tidak bilang telah aku nikahkan. Nah, itu kalau tidak tanpa itu tidak sah. Oke, tidak sah. Lalu kenapa di sini bilang sah? Ya, kenapa di sini bilang sah? Tanpa wali maksudnya tanpa kedua orang tuanya itu, Bos. Tanpa kedua orang tua. Wanita nih tanpa wanita orang tua nih. Nah, kalau di sana pemahaman kalau dia tidak sah kalau tidak diijab kabul. Nah, itu kalau tidak diijab kabul bahasa saya. Oh, berarti ini tampak dua orang tua walaupun tidak dihadiri kedua orang tuanya. Ini pemahaman saya. Mungkin Anda salah pemahaman atau bagaimana saya tidak tahu. Tapi saya bukan orang pintar, tapi saya coba untuk menjelaskan sesuai pemahaman saya nih. Itu dalilnya ya, dalil yang kita bicarakan nih loh. Jangan nanti nanya dalilnya mana. Tanpa terus nih. Tentang kebolehan bagi seorang wanita menikah tanpa orang tuanya. Nah, tuh gimana kata orang tua, Pak? Gimana kata orang tua? Ini kan wanita di sini. Wanita kan harus ada orang tua di sini. Ya. Tapi kalau di atas itu ijab kabulnya itu harus ada di sana tuh loh. Di sana tuh harus ada ijab kabul. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, wanita yang belum menikah lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Nah, kan? Sesungguhnya wanita yang belum menikah lebih berhak atas dirinya daripada walinya, daripada si perawan ini melakukan zina, maka tanpa orang tua pun dia bisa menikah, dia bisa melalui hakim wali. Atau mungkin kalau saudaranya dia setuju, saudaranya yang menikahi, begitu loh. Itu pemahaman saya. Paham kira-kira sampai sini? Ya, terus
Dari apa tuh? Dari Sahal bin Sa'ad berkata, datang seorang wanita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku kepadamu. Kemudian seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, nikahkanlah aku dengan nikahkanlah aku dengannya, kan? Jadi si wanita perawan ini dia meminta untuk dinikahkan dan di hakim walikan, anggaplah KUA anggaplah KUA nih. Dia nikah di KUA, anggapnya begitu nih. Diijab kabulkan maksudnya. Walinya siapa di sini? Di sini cuma ada bertiga. Walinya siapa? Di sini cuma ada 3 orang. Rasulullah kan? Walinya Rasulullah. Oke, walinya Rasulullah. Penghulunya siapa? Dia bilang penghulu. Pokoknya penghulu itu udah jadi wali. Bagaimana sih? Aku nikahkan engkau dengannya dengan apa yang coba pahami, coba nih. Si wanita perawan ini dia tuh kan dari kelanjutan tadi itu kan orang tuanya enggak ngasih nih, sedangkan si wanita ini masih perawan. Datanglah si perawan ini ke Rasulullah. Di mana kata orang tuanya enggak ngasih, coba. Kalau dia merujuk ke wanita itu, karena wanita itu dominan harus izin orang tua, bosku. Di sini ada gak? Di sini ada izin? Dia minta izin ada gak? Tidak ada orang tua sana, tidak ada. Wali pemahaman di sana tuh ada 2 di sana. Wali untuk yang ijab kabul, situ bilang tadi penghulunya lah, bisa dikatakan penghulunya. Di sana tuh wali itu dijadikan wali. Dulu. Mana? Lagi dia bilang. Walinya mana ini? Enggak lihat saya ada wali. Walinya kan Rasulullah. Oh gitu. Iya. Sekaligus dia menikahkan. Itu gitu. sah kok. Karena orang tuanya, saudaranya itu tidak merestuinya. Daripada dia berbuat zina, dia harus melakukan hakim wali. Nah, itu loh hakim wali. Wali itu apa sih menurut Anda? Wali itu kalau menurut saya sih 2 nih pemahaman saya nih. Ini saya berbicara sesuai pemahaman saya ya, Bos. Iya. Yo. Nah, wali itu kalau di wanitanya itu orang tua, orang kedua orang tuanya. Tapi kalau dalam pernikahannya itu wali itu ibarat dia telah menyaksikan lah, dia berani bersaksi sebagai wali. Karena orang tua itu juga dia datang ke sana juga sebagai saksi juga bahwa anak saya. Jadi menurut Anda Nabi itu boleh menjadi wali? Bukan Nabi doang, bukan Menteri Agama juga boleh. Bisa jadi wali. Boleh. Saya rasa Anda sudah murtad ya. Saya rasa Anda sudah murtad. Jangan dong bilang murtad, nggak bisa gitu. Kalau gitu Menteri Agama, orang saya dinikahi bukan orang sama orang tua. Dikatakan Nabi itu boleh menjadi wali. Lah itu buktinya di hadis tadi itu ada seorang wanita datang kepada Rasulullah. Enggak, di mana bahwa wali itu adalah seorang nabi? Wali itu seorang nabi gimana sih? Dia kan minta pencerahan sama nabinya gitu loh. Orang dia berbicara pada saat ada nabi kok. Anda pernah baca? Kok saya dibilang murtad? Anda pernah baca gak bahwa Muhammad itu bukanlah bapak-bapak di antara kalian? Bukan, tidak pernah. Nggak pernah baca ya. Kalau wali itu dijatuhkan kepada Muhammad ya, berarti apa? Wali nikah loh. Pemahaman saya ini wali nikah loh. Jangan wali kayak Yesus itu sebagai apa namanya tadi tuh? Bapak apa namanya? Wali nikah adalah orang yang bertanggung jawab atas sah atau tidaknya suatu nikah perkawinan. Itu wali. Iya, Nabi Muhammad itu dia mensahkan itu. Di situ cuma ada 3 orang. Iya betul, ada 3 orang. Ada 3 kan orang. Itu hadisnya itu kan sudah mengatakan itu. Nikah aku sama dengannya, dia bilang tuh. Artinya. Karena pada saat itu tidak ada KUA. KUA pun bisa kok seperti Nabi Muhammad bisa menikahi saya. Menurut Anda Nabi pada saat itu menjadi wali? Wali nikah, ya. Iya. Oke. Berarti Anda lebih pintar daripada Imam Abu Hanifah? Tidak ada saya lebih pintar. Namanya pendapat itu pendapat, Bos. Oke. Anda cepat sekali mengklaim kalau saya lebih pintar gitu loh.
Ya, Saya dia bilang di sini memahami dari menikah isi tanpa hadis wali. itu padahal tadi. Ya, dia Memahami bilang di saya. sini menikah tanpa wali. Ya, lalu Anda bilang bahwa Rasul adalah walinya. Anda lebih pinter daripada Imam Abu Hanifah. Anda kan membaca selanjutnya itu kan? Ini ya. Di sini enggak, di sini Iya. dikatakan apa? Mana jauhin dong, enggak kelihatan dikit. Ternyata ada sejumlah dalil dan jawabannya dari golongan Hanafiyah Lihat tentang dulu. boleh Lihat dulu. Menikah di sini menikah tanpa wali atau Rasul menjadi wali? kok dipotong-potong gitu sih. Iya. Kalau dia mengatakan menikah tanpa wali, Jangan tetapi Anda menyesuaikan mengatakan sama Rasul pembicaraan menjadi wali. Anda. Ini harus ada Rasulullah, ini harus ada gini. Enggak bisa begitu. Enggak gini loh ya. Pahami dulu kata-katanya dulu. Ya. Di sana Kalau tuh Anda lanjutannya bilang tuh Rasul menjadi kelanjutannya kan wali, ada datang seorang wanita tuh loh. Jangan harus sesuai dengan pembicaraan Anda. Oh di sana ada enggak Rasulullah gini. Enggak bisa gitu. Itu kita saya menjelaskan dari isi satu-satu. di sini Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi Imam itu Hanifah. membolehkan menikah tanpa wali. Tanpa wali. Nah, lalu Anda bilang wanitanya di tuh sini loh, garis miringnya tuh wanita bahwa loh di Rasul adalah sana. walinya. Kenapa? Di sini Anda bilang Rasul adalah walinya. Kalau Ya karena Rasul situ adalah bilang tadi walinya, ada cuma bertiga kan, si wanita Kalau- sama orang yang mau dinikahinya dan terus si wanita ini datang kepada Rasul, nikahilah, kan dibilang dinikahin ada terus saksinya nggak? sana. Ada saksinya nggak? Allahu Akbar. Ada saksi nggak di sini? Coba ulang nih. Dari Sahal bin Sa'ad. Saya ulang lagi baca ya. Terus nanti saya pahami lagi ini saya pahami dengan sesuai pemahaman saya. Otomatis pemahaman saya sama pemahaman saya kan berbeda. Saya ulang lagi. Mana dia? Dari kemudian seorang sahabat berkata ini sahabat Rasulullah yang menuliskan itu loh. Nih, kemudian seorang sahabat berkata kepada Rasulullah. Nah, itu di sana tuh seorang sahabat. Dia berkomunikasi sama Rasulullah. Berapa orang di sini? Di sini ada berapa orang? Ya kalau secara pemahaman saya di sana tuh tiga. Kalau pemahaman Anda itu 3 orang di sana kan ya? Saksinya siapa? Ya. Rasulullah ini kan bukan sebagai wali kedua orang tuanya, dia kan tidak bukan sebagai orang tuanya si wanita. Nah di sana tuh Rasulullah sebagai hakim wali wakil wali sudah kita bilang. Terus di sana tuh Rasulullah itu menjadi saksi bahwasanya kalau memang ada yang keberatan dari keluarganya, saya lah saksinya, begitu bahasanya konyolnya lah, bahasa konyolnya lah. Pemahaman saya nih. Benar. Hari ini Rasulullah itu sebagai saksi dan dialah yang menikahi hakim. Gini loh ya. Hari ini ya, silakan. Hari ini Anda sudah murtad dari Islam. Kenapa? Islam menyatakan itu harus ada saksi, tidak boleh 1, minimal 2. Anda sudah keluar dari Islam. Karena apa? Karena membela ajaran Anda sendiri. Membela ajaran saya sendiri. Iya. Nah itu saksi itu nggak boleh 1. Ada 2. Saksi itu harus 2. Saksi yang dinikahi sama saksi yang menikahi, kan? Iya. Saksinya siapa? Rasul Anda menjadi wali sekaligus menjadi saksi. Sesuai Al-Quran juga. Saksi Anda menjadi wali, Rasul Anda menjadi wali sekaligus saksi. Kan ini gila. Iya kan yang menikahi sama yang dinikahi itu kan saksi juga, Bos. Yang menikahi dan yang dinikahi itu menjadi saksi juga. Ya kan situ bilang tadi harus ada saksi. Jadi mempelai pria dan wanita itu jadi saksi juga. Waduh. Itulah Nabi Muhammad yang tadi itu bilang dia menikahkan dan dia menikahinya gitu. Dia Nabi Muhammad menjadi hakim wali dan jadi sekaligus jadi saksi lah. Oh, jadi semuanya jadi itu saksi, semuanya jadi wali.
Kalau saya omongan Anda murtad ya. itu bukan Baca, kehendak saya baca, bukan baca. Anda menghakimi saya sebagai murtad Coba. dulu. Enggak. Ya. Saya nggak menghakimi Anda. Memang itu sudah ketentuannya. Dari riwayat di atas tidak ditemukan apa? Redaksi tentang apakah saat itu Rasul menanyakan tentang keberadaan wali. Kok Anda bisa bilang Rasul itu menjadi wali? Ya karena dia yang menikahi. Iya, Bukan sebagai orang dia. tua. Iya. Bukan sebagai orang Tanpa tuanya ada loh. wali. Tanpa ada wali. Lagi tanpa ada wali. Misal nih saya datang ke KUA nih, ini misal contoh, contoh aja ini contohnya saya menikah sama orang gadis yang belum pernah menikah dan tidak direstui sama orang tuanya nih. Datanglah saya ke KUA, saya tidak dapat restu nih, nikahin saya dong di sini. Oke, KUA itu menikahkan saya dan dia akan jadi saksi. Gitu loh. Gitu. Jadi dia penghulunya, dia saksinya. Hakimnya ya. Kalau saya bilang sih ya, kalau saya bilang nih ya, Anda ini sudah benar-benar keluar dari Islam. Akidah semua Anda udah nggak punya. Anda udah nggak punya gitu loh. Lah terus sekarang pemahaman Anda bagaimana? Ayo, coba pemahaman Anda di sana tuh telagatan sahabat. Tidak ada satu zina dong larinya gitu maksudnya. Iya, tidak ada satu dalil yang sesuai dengan Anda. Saksi wali itu adalah yang penghulu adalah wali, adalah saksi. Perempuan mempelai perempuan dan mempelai pria bisa menjadi saksi juga. Nggak ada yang seperti itu. Saking gilanya Anda nih ya, untuk membela akidah Anda, membela ajaran Anda, membela syariat Anda menjadi gila gitu. Semua Anda tentang, semua Anda dobrak. Hukum-hukum Islam Anda dobrak semua. Bukan Nabi Muhammad aja itu jatuhnya tuh. Hakim wali yang di KUA juga bisa kok. Iya. juga bisa. Iya. Penghulu jadi wali. Secara bukan formalitas ya, artinya bukan secara pemerintahan ya. Kalau di bahasa mungkin di pemahaman saya mungkin itu nikah siri kita bilang. Tapi nikah siri itu kan ada yang menikahi, itu ada yang menikahi, itu loh. Ya kalau saya murtad menurut itu, dia tetap harus ada wali. Walaupun nikah siri, dia tetap harus ada wali. Maksud saya gini ya, kalau Anda terlalu gila gitu loh, membabi buta gitu kan, Anda kan sudah mendefense nih. Ya kan, ajaran Anda sudah defend berlapis-lapis sampai Anda melanggar sendiri ajaran agama Anda. Kok kalau saya membolehkan zina tanpa ada pernikahan, baru kalau saya mempertahankan itu baru saya jahat. Ya. Berapa saksi yang dibutuhkan dalam pernikahan? Kalau itu kurang tahu saya. Loh, kalau sekarang orang tahu tadi mempelai pria boleh jadi saksi, mempelai pria boleh jadi saksi, mempelai wanita boleh jadi saksi. Hah? Berapa saksi? Ya tadi bilang minimal 2. Berapa saksi? Iya, berapa saksi? Yang menikahi dan yang dinikahi itu bisa jadi saksi. Masa yang dinikahi jadi saksi? Ngaco. Orang dia udah gila. Itu kan sekaligus dia jadi hati. Brosang, urusan lo lah Brosang. Ini orang udah gila. Gue udah nyerah kalau sama orang gila, Brosang. Ini udah nggak bisa. Pertama Anda tidak tahu apa-apa soal Islam Anda. Ya, Anda menggunakan akal pikiran Anda. Tadi untuk membela Anda agama bertanya Anda apa definisi serius, udah nggak bisa, Anda udah nggak ketolong. Akal saya berbicara seperti ini. Itu dia masalahnya. Ketika agama Anda tidak berakal, Anda pakai akal Anda untuk membenarkan agama Anda. Mau dilawan siapapun, ulama manapun, nabimu sendiri pun kau lawan dengan akalmu, gitu loh. Itu yang susah. Susah bro, kalau cara lu begitu nggak bisa, lu nggak bisa cari kebenaran begitu caranya. Ya, turun aja bro, turun.
Ya silahkan kamu bela agamamu dengan pikiranmu sendiri. Ulama manapun lu lawan aja. Nabimu pun lu lawan sekalian udah. Jangan nanggung-nanggung. Ya, tunggu aja Bang. Silakan Bang. Allahmu aja juga kau lawan. Semua dilawan-lawanin sama dia. Iya. Gila ya. Hah? Iya, Sampai makanya segitunya lu lawan ke agama lu. Iya. saya sarankan ya, Pak Tony, saya sarankan pakai aplikasi pinter. Jangan aplikasi goblok dipakai terus sampai seumur hidup. Udah malu-maluin aja nih. Dan yang dengerin ini seluruh dunia, memang TikTok tuh punya mbahmu, makmu. Pak Tony tinggal di Bali ya? Pelan-pelan aja. Itu Pak Tony kan orangnya mau belajar. Jadi ya diajarin aja pelan-pelan. Namanya juga dia kan baru masuk sini ya Pak Tony ya. Tony orang Banyuwangi ya? Banyuwangi ya? Tinggal di Bali ya? Logatnya sih, kalau dari logatnya. Udah Pak Tony aja nanya iman Kristen. Pak Tony sendiri Islam soalnya. Ya saya jelas sesuai pemahaman. Kalau tanpa wali ya berarti itu Pak, nggak ada saksinya, nggak ada juga yang menjadi hakim wali, itu nggak ada Pak. Itu namanya udah nggak sah Pak. Tadi Anda sendiri udah mengakui tanpa wali itu perkawinannya nggak sah. Ya, Gimana tanpa sih? wali perwali. Kalau Ya itu kan itu hadisnya tanpa mengatakan wali gitu itu loh, tanpa wali Pak. Boleh menikah tanpa wali. Nah kalau tanpa wali ya berarti nggak ada saksinya sama sekali Pak. Gimana sih? Kalau misalkan nabinya jadi saksi, jadi wali hakim, itu berarti ada walinya Pak. Menikahkan itu tidak termasuk definisi perzinahan lah kita bilang. Ngaco orang. Tadi kan kamu sendiri udah bilang kalau tanpa saksi, tanpa wali itu nggak sah. Itu termasuk zina itu. Nah sekarang kalau misalkan kamu tadi bilang nabinya menjadi wali, ya berarti ada walinya dong. Masa dibilang nggak ada wali? Nggak bisa begitu. Pokoknya kalau tertulis tidak ada wali, ya tidak ada. Berarti zina itu. Kan kamu sudah mengaku itu. Kalau memang kakak itu tidak wali itu orang tua, itu boleh dinikahkan sama hakim wali. Ada di situ ditulis wali itu sebagai orang tua atau sebagai saksi atau sebagai wali hakim, nggak ada di situ dituliskan. Pokoknya tanpa wali itu boleh menikah tanpa wali. Berarti nggak ada sama sekali yang menyaksikan atau jadi penghulu atau apa, nggak ada itu. Gimana sih kamu? Rasulullah ngapain? Iya itu kan tanpa wali. Dia kan tadi itu si orang ini kan bertanyanya setelah kejadiannya dia itu dong. Kan dijawab sama Rasulullah. Gimana sih kamu? Kan dijawab. Aku nikahkan kalian. Dia kan bertanyanya itu setelah dia kawinnya tanpa wali itu. Sesuai Al-Quran dia bilang. Gimana sih? Cuma dari definisinya aja kita pahami dulu lah. Menikah dari definisinya apa yang tertulis di situ itu tanpa wali, berarti ntar wali ya udah nggak ada saksi sama sekali, nggak ada wali hakim, nggak ada penghulu, nggak ada apa-apa. Tanpa wali ya udah zina itu. Nabi Muhammad sudah menikahkan sahabatnya sama si wanita perawan kok. Gitu pemahaman saya. Ngaco kamu. Kok ngaco?
Tadi situ bilang nanya apa definisi zina. Definisi zina itu Kan kamu yang sendiri wanita yang menyatakan tadi. tanpa Gimana sih? pernikahan. Itu loh. Diwik-wik tanpa pernikahan. Tapi kalau sudah dinikahkan terus diwik-wik itu bukan zina lagi. Sah namanya. Kalau nikah Dinikahkan loh, Pak. tanpa wali, Dalam tanpa konteks saksi, nikah. tanpa mahar, tanpa ijab kabul itu Sekarang sah lagi atau enggak? ke konteks wali sekarang. Konteks wali nih. Kalau ada konteks kalau atas izin wali tadi itu dia bilang wanita tanpa izin wanita itu boleh. Tanpa izin wali dari wanita itu tanpa izin wali itu boleh. Wali dalam artian di sini orang kedua orang tuanya. Nah terus nikah tanpa wali bukan nikah tanpa orang tua nih. Nikah definisi nikah nih kan tanpa wali bukan tanpa orang tua. Orang tua. Nikah Wali itu sebagai pengganti orang tua. Kalau nggak punya orang tua itu namanya wali. Gitu kan. Terus nanti Ngaco kamu. Kalau di dalam Islam orang ada hakim wali kok. Menteri agama sendiri. Sekarang hakim wali itu kan berarti ada wali dong, ada walinya. Kalau ada hakim walinya, saya sama hakim wali. Lah iya, sekarang kalau ada hakim walinya berarti kan ada walinya dong. Nah di situ disebutkan tanpa wali. Bukan ada orang tuanya. Gimana sih lu? Saya tidak dihadirin sama orang tuanya. Ya bukan muslim kalau nggak ngeyel gitu. Tapi kan ada hakim wali. Nah, justru di situ itu beda. Kalau nggak ada, kalau di situ kan hadisnya itu mengatakan boleh itu menikah tanpa wali. Kalau ada hakim wali ya berarti ada walinya. Gimana sih lu? Nah itu kan berarti ada 3 pemahaman lagi. Ada 3 pemahaman saya lagi. Sekarang hakim wali, udah wali. Pak Tony dagang apa sih di Bali? Dagang apa di Bali? Enggak, saya sekarang saya mau nanya Pak Tony jujur ya, Pak Tony. Ya, silakan. Hari Kamis yang lalu itu di Amsterdam, Pak Tony ya, di Amsterdam. Itu pertandingan bola. Saya bilangin ajaran apa itu, saya mau nanya. Jujur ya. Pertandingan bola itu nggak ada sama-sama tentang perang di Israel atau perang sama Palestina. Mereka itu merampok, Pak Tony. Di Amsterdam tuh ngerampok fans-fansnya Israel. Masa nggak tahu itu berita dunia penting atau disensor di Indonesia gara-gara Islam. Itu ajaran apa itu? Saya tanya. Nggak ada tentang bola, ini pertandingan bola Eropa. Coba jujur. Ya. Saya jujur maksudnya gimana Pak? Ajaran mana gitu maksudnya? Iya, merampok kayak nabimu. Kayak nabimu. Banyak yang dirampok di sana. Nggak tahu apa-apa kamu ya? Ya, saya nggak tahu apa-apa kalau masalah informasi di Amsterdam. Karena ya saya fokus sama TikTok aja soalnya. Itu berita dunia, Pak Tony. Berita dunia. Ya, belum masuk internet Pak di kampungnya. Bisa jadi belum masuk internet. Karena mungkin Anda tidak sadar kalau TikTok ini pakai internet kali ya. Iya, iyalah. Iya, maksudnya itu kan saya sedang menyindir kamu loh Pak Tony. Pak Tony. Ya. Pak Tony. Ya, saya akan tangkal kalau memang itu langsung menyindir saya Pak Tony, kalau memang tidak terjadi. Saya sarankan kalau beli paket itu pakai 2 antena. Satu untuk sinyal, satu untuk penangkal petir. Beruknya suruh naik manjat pohon yang paling tinggi lah, pohon kelapa. Ya, biar aman. Jadi saya mohon maaf nih, perkenalkan diri saya dulu ya. Saya tuh dari Gili Trawangan. Gili Trawangan. Oh. Nah, di sini daerahnya daerah wifi dan di sini besi apa namanya Pak yang Tony merah putih di Gili yang merah putih itu apa namanya? Nah, di Gili. Orang Sasak. Di sini tuh orang Sasak apa orang apa? Di sini nih kan di sini kan di daerah saya ini kan
XL, Telkomsel itu pada bikin Iya, saya apa namanya tahu. tuh? Yang Pak, namanya Pak, tuh. Nah, terus Pak, saya di sini saya memakai nanya ya, WiFi. Pak di Gili Anda dekat mana? Saya pernah di Tirnanog. Saya di dekat masjid saya. Masjid Dekat yang pinggir masjid. pantai tuh. Ya, pinggir pantai. Emang di Gili ada masjid. Di Nah, Senggigi tuh kan kali kamu. di sinilah kita Di kita Senggigi tahu bukan? bahwasanya pemahaman dan pengetahuan manusia kan Penyeberangan itu terbatas kan, tuh. penyeberangan kan? Kampung Ya, Jawa betul. itu. Nah, Nah, apa ulang? bapaknya asli Lombok atau apa? Orang apa? Sasak bukan? Oke, silsilahnya ya, silsilah nih saya beberkan silsilah nih sekarang. Apa profil diri pribadi saya aja dulu. Iya nggak usah. Iya saya nanya aja. Anda Sasak atau Jawa? Maksudnya nanya suku saya, darah saya Iya. maksudnya. Darah saya darah Sukunya Madura. Madura, oke. Madura darah saya loh. Saya lahir di Bali, tapi saya merantau ke Lombok Utara. Ya, makanya saya dengar itu logatnya Anda seperti orang Bali. Itu apa? Ada logat-logat Balinya, tapi Ya, karena Jawanya saya lahir di kental. Bali. Iya. Nah, sekarang terus pertanyaan saya di sini kan tidak ada internet, malum ya kan, ya ada apa-apa Ya, malum itu saya kan. cuma bercanda, gimana sih? Ya sih enggak sama bercanda. hati. Ya, saya enggak dimasukin hati, cuman kan ditangkal dong. Masa tangkalan saya dimasukin hati kan Anda enggak udah kan? bisa online TikTok, masa nggak pakai internet, gimana sih? Ngerti nggak? Ngerti. Ya kan candaan juga sih, jangan dong dialihkan ke yang benar juga. Ya saya bilang kan, iya saya ada punya, sama seperti Sule, dia juga ngerendahin dirinya tapi balik gitu loh. Jangan dialihkan. Sama saya sebenarnya kalau kalian Nyebrang ya, pakai ferry sekarang berapa Pak ke Lombok? Kalau mobil 1.250.000, kalau perorangan itu sekarang udah naik ke 90-an. 90 per orang, minimal berapa orang? Apanya tuh? Minimal berapa orang kalau nyebrang? Maksudnya bootnya, pemahaman peri saya itu peri yang di pelabuhan di pakai bot. Kalau pakai bot nyebrang itu berapa? Nah, itu baru saya jelasin sekarang. Enggak, dulu aku ke sana itu masih 600-an loh. Peri itu tuh di Lembang itu peri, tapi kalau di sini boat namanya atau sampan. Iya. Itu maksimalnya 49 orang, per orangnya itu 23.000. Oh, ya. Tuh. Harga per orangnya 23.000. Kan Bapak udah pernah ke Tirnanog, masa enggak sempat keliling terus di aku 3 kali ke Gili. Di pantai itu kan di sebelah kanan tuh pasti kelihatan dong ada masjid. Iya, tahu aku. Ya. Jadi saya tinggalnya di Gili Trawangan. Kalau untuk karena saya fokusnya ke TikTok ya, ya cuma kalau ada selah waktu untuk paling lihat Facebook, kalau ada selah waktu tapi saya pokoknya ke TikTok nih. Soalnya di lintas agama ini kayaknya seru. Kita mendiskusikan tentang kepemahaman kita kan. Ya, Pak Tony mau tanya apa tentang Kristen? Nah, lagi mohon maaf sebelumnya nih. Saya mungkin agak sedikit lupa tuh bagaimana nih. Kan di dalam, tapi sebelumnya begini nih, yang bikin saya membingungkan begini. Yesus sama Paulus itu kok bisa berbalik ya? Itu pemahaman. Gitu. Berbalik. Iya. Tidak ya? Menurut agama itu enggak. Hah? Enggak apa. Saya enggak bilang enggak sama Paulus itu kok berbalik gitu maksud saya. Isa sama Paulus. Iya, bisa berbalik maksudnya begini. Isa apa? Ini sih jelek deh. Wifi-nya jelek gitu. Pak.
Bentar. Aduh, nyalku nih. Bentar. Oh ya, sinyalnya nggak bagus. Toxiget tidak, belum memadai. Tunggu dulu. Bentar aku ganti koneksi dulu. Oke, yang 5G. Oke, udah. Gimana Pak Tony? Yang tadi bisa apaan? Bisa soal apa? Saya nggak ngerti maksudnya pertanyaan. Ya, saya sebenarnya bingung aja sih sebenarnya. Di kitabnya, di kata-kata di Bible itu, Yesus itu selalu merujuk ke mana namanya? Utusan. Terus si Paulus menuhankan gitu. Terus salah, Pak. dia salah ya. Salah. Nah, mungkin itu karena pemahaman Salah, saya nih loh. salah. Ya betul. Iya, Ya, jadi saya begini, tar dulu. Nah, karena di sana tuh nanti kan diterangkan bahwa Tuhan Yesus itu akan datang pada hari akhir ya ke dunia ya. Terus? Nah, terus di sana ada satu ayat yang saya pahami begini. Pada akhir itulah saya akan berterus terang. Kalau kurang lengkap ayatnya tolong diperbaiki ya, Bos. Ya, itu dari Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Ya, pada saat itulah aku akan berbicara Tuhan. Ya, Terus berterus terang pada saat itu aku siapa? akan berterus terang dan aku akan menghakimi kepada siapa? Gimana? Kepada siapa dia berterus terangnya? Ya kepada hamba-hambanya lah. Salah. Karena salah ya. Pak. Soalnya pemahaman saya begitu. Begini pemahaman saya dulu. Coba saya jelaskan dulu pemahaman saya ini ya. Yang menurut situ mungkin saya salah. Karena pada saat itu kan Yesus Kristus kan datang pada akhir zaman lah kita bilang dulu. Terus dia berbicara orang yang berbicara Tuhan itu tidak bersama Tuhan bukanlah karena saya gitu loh. Tapi saya akan berterus terang pada saat itu bahwasanya dia itu adalah utusan. Gitu loh maksud saya. Makanya setiap Isa berkata itu selalu merujuk ke utusan aja. Jadi utusan saya kebanyakan. Salah ya? Salah Pak, salah. Ini saya jelasin ya. Bapak itu bacanya jangan dipotong-potong ayat Alkitab. Ini bacanya dari ayat 15 Pak, jangan langsung ke ayat 21 nih. Talun sambil ambil HP saya yang ada Bible-nya. Belum penuh HP-nya, sorry. Udah itu aja, lihat itu di layar besar itu kan dibuka Alkitab online. Itu sama isinya. Nih. Waspadalah baca Matius. Baca Matiusnya dari pasal 7 dari ayat 15. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi ini ngomongin tentang nabi palsu. Ya, ini ngomong tentang nabi palsu. Dengar dulu, dengar orang mau jelasin, dengar. Orang mau jelasin, dengar. Kalau mau dijelasin, dengar. Jawaban atau mau ngomong? Ya, sorry. Ya, saya jawab nih ya. Nah, ini Yesus menjelaskan gini detailnya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti akan ditebang dan dibuang dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu
akan mengenal mereka. Nah, mereka ini siapa? Nabi-nabi palsu tadi. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Kalau yang tidak melakukan kehendak Bapa itu namanya nabi palsu. Nah, pada hari akhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Nah, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu. Nah, ini yang palsu semua nih ya. Mengadakan mukjizat palsu, mengusir setan, semuanya palsu. Nah, pada waktu itu aku akan terus terang kepada mereka. Mereka siapa? Nabi palsu. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nabi palsu. Nyahlah kamu daripadaku, hai nabi palsu. Kamu pembuat kejahatan, hai nabi palsu. Gitu kan. Nah, jadi Anda harus bacanya jangan dipotong-potong, Pak. Ini satu perikop gitu. Nah, sekarang kalau misalkan kalau Bapak bilang tadi, Bapak bilang ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi, nggak boleh memanggil Yesus Tuhan gitu. Kan kamu bilang begitu di Matius 7 nih ya, ayat 21 ya. Jadi yang memanggil Yesus Tuhan akan masuk ke neraka atau gitu kan? Ya kan? Bapak bilang gitu kan? Nah, saya bantah, Pak. Kita buka pasal 9, Pak. Pasal 9. Jadi ini dua pasal ya. Dua pasal setelah Yesus itu berkata itu ya. Nah, pasal 9 ayat 28 sampai 30. Nah, nih, pasal 9 nih, Pak ya. Pasal 9 ya, Matius 9. Tadi Matius 7 ya. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Nah, jadi dua orang buta ini memanggil Yesus Tuhan ya. Pasal 9 ya, tadi katanya pasal 7 nggak boleh memanggil Yesus Tuhan. Tetapi kenapa Yesus malah menjamah mata mereka? Jadilah kepadamu menurut imanmu. Mata mereka. Kalau Yesus bilang di pasal 7, ya pasal 7 tadi, ya akan aku udah bilang kepada kamu, ya, jangan panggil aku Tuhan. Di sini harusnya Yesus bilang, kamu kan udah dibilangin jangan panggil aku Tuhan. Kamu itu bandel ya, gitu. Kan harusnya dia marah dong. Di pasal 9 nih Pak. Harusnya dia marah dong. Kenapa orang buta ini dua orang bilang memanggil Yesus itu Tuhan, malah disembuhkan Pak matanya Pak. Malah disembuhkan, meleklah mata mereka. Coba Pak. Gimana ini logikanya nih Pak? Katanya di pasal 7, Matius 7, 21, jangan memanggil Yesus Tuhan. Nanti Yesus marah gitu. Dimasukkan ke neraka gitu kan. Kenapa di pasal 9 malah Yesus menyembuhkan orang yang memanggilnya Tuhan, Pak? Coba, Pak, dipakai Pak, otaknya dipakai dulu, Pak ya. Jangan cuma buat ganjal pintu, Pak ya. Ini loh, Pak. Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjawab menjamah mata mereka, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Sembuh, Pak. Waktu mereka memanggil Yesus Tuhan, malah Yesus menyembuhkan mereka, Pak. Ayo, gimana nih, Pak? Kan tuduhannya berarti gugur, Pak. Ya? Gimana, Pak? Pak Tony? Coba tanyain sama ustadznya gitu, Pak. Tanyain sama ustadznya. Iya, tanya sama ustadznya. Ini Pak di pasal 9, tanya sama ustadznya gini ya. Di pasal 9 Yesus menyembuhkan orang yang memanggilnya Tuhan, Pak. Ya, dicatat Pak. Ayatnya saya kasih nih, Pak ya, saya kasih. Sudah didiskusikan iya, kan? Dari pasal 9 ayat 28 sampai 30, Pak ya. Setelah Yesus, coba ulang dulu saya bacakan nih. Coba ulang dulu ke atas lagi. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka. Nah ini Yesus berkata ya, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Ya. Mereka menjawab. Menjawab apa? Ya Menjawabnya Tuhan. apa?
Ya Tuhan, memanggil Yesus apa? Karena Yesus dipanggil Yesus apa? itu Dipanggil apa ini di Yesus sini? gini pemahaman saya ya. Ini memang sudah saya baca satu perikop itu. Iya, Karena udah Yesus dibaca. itu Jadi mengatur setelah masalah di sana. dipanggil Tuhan, Yesus malah Mungkin menyembuhkan sepemahaman mata saya yang mereka salah. kan? Iya, Iya. karena mukjizatnya. Lalu Yesus Mukjizat. Loh, ini Yesus dipanggil Tuhan kan, Pak? Katanya nggak boleh manggil Yesus Tuhan di pasal 7 ayat 21. Loh, ini di pasal 9, 2 pasal setelah pasal 7, Pak. Yesus dipanggil Tuhan, malah disembuhkan, Pak. Coba. Gimana nih, Pak? Gimana maksudnya menurut pemahaman saya ya? Iya, kan tadi pasal 7, di pasal 7 Matius 7 kan? Ya Tuhan, betul. Ya. Bukan Bapak bilang. Bukan merujuk ke Yesusnya itu maksudnya dia. Makanya lo ngaco gimana sih? Orang mereka menjawab Yesus gimana sih? Bukan merujuk kepada Yesus gimana? Coba. Ini kan Yesus berkata kepada mereka. Ini lo baca, Yesus berkata kepada mereka. Dengar nih, dibaca. Baca. Yesus berkata kepada mereka. Ya, Yesus berkata kepada orang buta itu, percayakah kamu aku dapat melakukannya? Mereka menjawab siapa? Menjawab Yesus lah. Dan jawabannya apa? Ya Tuhan, kami percaya. Malah disembuhkan sama Yesus nih, tuh baca. Jadikanlah kepadamu menurut imanmu. Nah, kan? Maka meleklah mata mereka. Menurut imanmu. Iya, itu ayat 30 apa? Matanya melek, Pak. Sembuh, Pak, dari butanya, Pak. Coba. Gimana? Kan katanya di pasal 7 nggak boleh memanggil Yesus Tuhan. Ayo, gimana? Kan nggak masuk akal kan, Pak? Pemahamannya salah. Ya makanya baca ayatnya yang benar konteksnya. Dia merajutnya ke Tuhan Bapa itu maksudnya. Lo mana ini kan saya sudah bilang Yesus berkata kepada mereka. Ini dibaca. Yesus berkata. Pak Tony, bentar. Kami percaya kepada kamu Tuhan Yesus. Tidak bilang begitu kan? Pak Tony, monitor Pak Tony. Silakan. Pak Tony monitor. Begini Pak Tony, tadi kan Pak Tosikage udah tunjukkan data. Itu perkataannya sesederhana itu Pak Tony tidak bisa memahaminya dengan baik. Padahal itu tinggal baca. Tinggal dibaca, direnungkan. Dibandingkan dengan tadi waktu kita buka hadis dan Quran Bapak itu, Bapak mempercayai hal itu. Nah, ini di mana logika dan akal Bapak yang luar biasa itu? Renungkanlah baik-baik. Itulah firman Tuhan itu kebenaran, Pak. Jadi kita lihat itu sederhana itu Pak Tony ngeyelnya minta ampun. Tapi Al-Quran Anda dan hadis kalian itu yang tadi ditunjukkan sama kawan-kawan itu sang penggugat, Ibu Sofi dan lain-lainnya itu kan, Bapak mempercayainya pengajaran seperti itu dan Bapak membenarkan itu. Di mana logika dan akal Bapak? Direnungkan aja Pak ya. Jadi kami di sini tidak butuh gimana-gimana, tapi ayat sudah ditunjukkan, sudah dijelaskan kalau. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, itulah kesaksian yang boleh kita saksikan. Seperti biasa saya akan mengajak Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel untuk belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat 1 hingga ayat yang kelima. 5 ayat kita akan baca dan merenungkan sama-sama. Dosa dan baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, itulah kesaksian yang boleh kita saksikan sama-sama. Semoga dapat memberkati dan menguatkan iman percaya kita.
Seperti biasa saya akan mengajak Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel untuk belajar bersama kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat yang pertama hingga yang kelima. Injil Lukas pasal pertama ayat 1 hingga yang kelima. Saya akan bacakan buat kita semua. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Baik, demikian pembacaan kita Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel. Di sini kita bisa melihat ini adalah kesempatan kesekian kali Tuhan Yesus diperhadapkan dengan pandangan umum orang Yahudi bahwa orang Yahudi mati dalam suatu bencana pasti disebabkan oleh dosanya yang besar. Kita akan melihat respon Yesus terhadap beberapa peristiwa. Pertama, tentang pembantaian yang dilakukan oleh Pilatus kepada orang Galilea saat mereka akan mempersembahkan korban. Itu yang pertama. Respon Yesus mengisyaratkan dengan jelas bahwa orang mati dibantai belum tentu karena dosanya yang besar. Yang kedua, peristiwa kedua adalah orang-orang yang mati tertimpa menara Siloam. Yesus memberikan respon yang sama mengenai dosa mereka. Menarik untuk diperhatikan adalah respon Yesus yang diulang sampai 2 kali pada ayat 3 dan ayat yang kelima. Di sana kita bisa baca bahwa tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ayat yang ke-13, tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa cara demikian. Penekanan utamanya adalah pertobatan. Dosa tidak akan menentukan cara kematian seseorang, tetapi dosa akan menentukan apa yang terjadi setelah kematiannya. Pertobatanlah yang akan menjadi kunci utama. Jika seorang tidak bertobat dalam hidupnya, maka ini tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah kalau tidak bertobat. Melalui perumpamaan tentang pohon ara, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kesempatan untuk bertobat masih diberikan. Pohon ara yang tumbuh selama 3 tahun ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Permintaan untuk menebang pohon tersebut menunjukkan batas kesabaran si pemilik kebun yang telah menanti selama 3 tahun. Namun pengurus kebun masih memohon kepada tuannya untuk bersabar menanti pohon tersebut berbuah. Penggunaan kata mungkin di ayat yang ke-9 menunjukkan harapan dan kesempatan lagi. Dia ini menunjukkan pentingnya pertobatan. Mari kita bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita bertobat? Kristus masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat, yang mungkin merupakan kesempatan kesekian kali yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu jangan tunda lagi, sebab jika kita masih menutup rapat pintu hati kita untuk bertobat, maka mungkin Tuhan akan mencampakkan kita ke dalam api. Tuhan Yesus menegaskan bahwa prasangka seperti yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu bukan saja sempit tetapi mutlak salah. Jenis atau bentuk musibah bukanlah cerminan besar atau kecilnya dosa seseorang. Sebaliknya Tuhan Yesus mengajak mereka yang tidak kena musibah untuk meniliki diri sendiri. Sebab di hadapan Tuhan Yesus, orang-orang yang tak kena musibah pun sebenarnya orang berdosa, juga berpotensi mengalami penghukuman yang sama. Musibah menimpa seseorang bisa dijadikan peringatan bagi mereka yang terluput agar tidak mengeraskan hati dan tetap tinggal dalam keberdosaan tersebut.
maka yang terpenting bukanlah membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang yang mengalami musibah, tetapi meresponnya dengan memeriksa diri dan bila perlu bertobat. Gunakan kesempatan yang masih ada untuk segera bertobat, karena belum tentu kesempatan itu terulang. Pikirkanlah kesempatan terakhir yang diberikan kepada pohon ara. Itulah lukisan yang tepat mengenai kesempatan yang diberikan Allah kepada manusia untuk segera bertobat. Seluruh waktu yang masih diberikan sesungguhnya merupakan kesempatan yang terakhir. Tidak akan ditambah lagi. Ini adalah demonstrasi kebesaran Allah yang paling akhir. Setelah itu pun kesempatan akan ditutup selama-lamanya. Oleh karena itu jangan tertunda saat Roh Kudus menegur kita lewat musibah orang lain. Jangan keraskan hati, melainkan responlah kesabaran hatinya dengan bertobat. Sekarang, bukan nanti. Jadi di sini kita melihat bahwa sebuah hukuman pasti setimpal. Kadang kita menganggap kalau seorang mati secara tidak wajar, pastilah itu dikarenakan semasa hidup ia jahat. Padahal asumsi seperti itu menyesatkan. Bagaimana cara kematian seseorang tidak berhubungan dengan baik jahatnya kehidupan orang tersebut? Apakah beberapa misionaris mati dibunuh bahkan dimakan oleh suku yang dilayani, atau yang teraniaya sampai mati oleh para fanatik agama tertentu itu orang-orang jahat? Apakah mereka itu orang-orang jahat? Bagi mereka menderita dan mati bagi Kristus merupakan kehormatan baik dari Allah. Yesus menegaskan bahwa orang yang mengeraskan hati untuk tidak bertobat akan mengalami kematian yang mengerikan. Tentu yang dimaksud Yesus bukan cara kematian secara fisik. Kengerian kematian seseorang yang tidak bertobat ialah penderitaan kekal yang harus dihadapi orang tersebut. Intinya, Yesus mengingatkan kita bahwa hukuman Allah adil. Penolakan akan anugerah Tuhan membuat seorang hidup di luar anugerah. Jadi hidup di luar anugerah berarti tertutupnya jalan kehidupan. Betapa mengerikan. Yesus memakai ilustrasi untuk menegaskan maksudnya. Pemilik kebun anggur tentu tidak mengharapkan pohon ara tumbuh di dalamnya. Bagaimanapun panen buah anggur lebih berharga daripada panen buah ara. Jadi bagi pohon ara diberikan tumbuh di kebun anggur dan mendapat perhatian ekstra merupakan anugerah. Akan tetapi kalau pada akhirnya pohon ara itu tidak menghasilkan apa-apa, bukanlah hal itu sangat keterlaluan? Apa gunanya lagi selain dipotong dan dibuang? Tidak seorang pun layak di hadapan Tuhan. Anda dengan saya sama-sama orang berdosa yang pantas mati masuk neraka. Namun ibarat pohon ara, kita mendapat anugerah dan kesempatan untuk menghasilkan buah. Hal itu dimulai dengan bertobat dan menghasilkan buah pertobatan. Pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita bertobat dan menghasilkan buah pertobatan? Ingat, jangan sampai hukum Allah setimpal menimpa kita. Jadi di sini kita melihat bahwa bukan fenomena tetapi buah. Apa yang menjadi tanda meyakinkan bahwa seorang itu milik Tuhan adalah gaya hidup atau buahnya. Yesus menegur orang banyak yang menyangka asal sudah menampilkan gaya hidup saleh, hidupnya pun sudah saleh. Ia menyebut mereka orang munafik yang hanya tahu membedakan musim tetapi tidak mengerti kebenaran, apalagi mengerti kalau kebenaran itu sudah diselewengkan. Yesus menegur kemunafikan mereka lebih lanjut dengan menunjukkan betapa mereka tidak memiliki kebenaran. Perlunya pemerintah ikut mengadili, membuktikan bahwa mereka tidak memiliki kebenaran. Ada lagi orang yang berpendapat bahwa orang yang mati karena korban kekerasan pastilah bukan orang benar. Yesus menjawab bahwa bukan cara kematian yang membuktikan seorang berdosa atau tidak. Setiap orang yang tetap tinggal di dalam dosa akan mengalami hukuman kematian. Rangkaian pengajaran ini ditutup dengan perumpamaan pohon ara yang sudah dipelihara namun tidak kunjung berbuah. Maka pohon itu memang pantas untuk ditebang. Perumpamaan ini menyimpulkan pentingnya menghasilkan buah dan bukan sekedar performa. Renungkan. Orang bisa menampilkan diri sebagai orang benar, saleh, tetapi buah-buah perbuatanlah yang pada akhirnya membuktikan siapa dia.
Bersyukur kepada Allah yang selalu siap dan akan segera menyelamatkan manusia kapan saja jika kita mau memberikan respon terhadap anugerahnya. Inilah yang dibutuhkan oleh semua manusia di dunia ini yang hidup dalam waktu pinjaman. Amin. Berfirman Tuhan Yesus memberkati kita.